Paling apa Jo? Ini Menteri Pemirsa. Siapa? Apa itu? Itu ada odong-odong. Naik odong-odong ya satu sudah. Mana? Banyak sekali ya, Bang. Ini hebat motor lawas bisa berenang. Ada macam-macam ya sih. Banyak peristiwa-peristiwa menarik. Tapi yang paling menggembirakan Tribuners toh, kadang ada vaksin. Ada vaksinnya COVID temukan. Jadi disuntikin nanti. Itu ke semua tapi saya tidak mau pak dulu. Biar dulu yang lain. Kita mau dulu kakak Lilin. Tidak kita. Yang pertama itu barisan garda depan, orang kesehatan, dokter-dokter, tahu perawat, aparat keamanan Polri dan TNI. Guru. Orang-orang yang guru banyak itu. Nah orang-orang yang garda depan kodong itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dibayar itu. Tidak gratis gini. Ah, anak gratis banyak nih turun. Indonesia banyak uangnya. Kita kan pandangin terus kan. Kalau tidak salah itu berapa triliun dia untuk semua itu. Banyak lah. Gratis tapi pajak tadi dikasih naik. Coba kalau semuanya tidak ada COVID di, seandainya tidak ada COVID terus dikasih 1 triliun saja, mau ke? Jadi kamu modal? Enggak tahu juga mau dia apa. Iya di, pusing tato. Banyak duduk. Belikan nasi kuning. Berapa kontainer itu? 100 miliar mudi. Ya mau ke triliun. Ceritaan bisa gini, mimpi bisa deh. Ya makin tidur deh. Kenapa tidak ada nyuruh itu? Hah? Tidak ada nyuruh dalam sini. Nanti pun diamankan ke dulu karena bahaya. Oh, jadi rumah hantu nanti? Tidak, ya bukan bisa begini takut-takut. Lagi Pulang. ketemu kan? Pulang ngapain? Ya pulang pada. Dah. Ada nih, pakai Sandi. Bentar kita polisi. Ih, ada intel baru. Saya ingat kita kalau pergi penggerebekan tuh begini. Ngap sing intel kan. Apa sih itu? Halo Tribuners, assalamualaikum. Bukan intel ini. Apa lagi? Indomie telur. Atau nasi kuning telur. Banyak kerja tadi. Jangan menjadi cerita yang begitu. Apa yang kau cari? Ya kita, wih, serunya ini berita-berita yang hangat-hangat kah? Tadi saya dengar. Iya. Ngeri kok Halo, dia ki. Tribuners. Sudah datang tuh vaksin kah? 1,2 juta. Pede deh. Siapa yang pertama itu akan dicatat dalam sejarah? Yang pasti Presiden kata pemerintah dulu. itu menyatakan yang ada di garda depan tim medis, tim keamanan. Tapi TNI. saya belum tahu tim medis di garda depan siapa Pak Agus dulu di anu. Tidak disebut juga itu orangnya. Hah? Nah ini vaksin ini sudah dicoba uji coba kemarin yang September kemarin yang di Bandung. Iya. Dan ini datang 1,2 juta paket itu dari Sinovac. Dan ini juga belum bisa langsung dipakai. Iya. Itu mau diuji klinis lagi seperti kita bilang tuh uji klinis. Iya, uji klinis. Tidak langsung nanti. Iya. Nanti apa ya, setiap orang kan punya antibodi masing-masing. Ketika masuk cairan aneh ke dalam tubuh jangan sampai dinilai penyakit. Betul. Atau dinilai sebagai musuh ya. Nah itu kan makanya harus diuji klinis dulu. Iya, praklinis. Yang pasti kemudian. itu tahap awal itu ada 4 yang prioritas. Tim medis, paramedis, dokter dan kawan-kawan. Iya. Kemudian TNI, Polri, ini semua kan yang pengamanan. Betul. Terus kemudian juga guru Iya, disiapkan betul. untuk ya itu. Terus satu lagi apa itu kau sih?
Siapa tadi? Kenapa aku lupa ini? Wartawan. Masa? Kalau tidak ada yang beritakan, Ki. Bisa-bisa tahu. Wartawan itu garda paling depan juga. Masa? Kenapa aku lupa tadi apa yang bilang tadi dia kan Ki? Wartawan mau deh, biar Iya, bisa biar wartawan mah iya. Nanti diperbaiki nanti tuh sama diperbaiki, pemerintah. betul. Tahu pemerintah bilang, "Oh iya tahu wartawan tahu garda depan." Tapi nggak bisa tahu ya kita begitu nanti kita tidak tepat. Ini tepat sekali sama mau beritakan. Siapa? Yang juga prioritas itu yang pelayanan publik. Oh iya Kalau tahu. pelayanan publik kan berarti kayak yang bertugas di apa dia KTP yang Ya, begitu-begitu tuh. di lapangan langsung. Iya, lapangan bersentuhan dengan masyarakat toh. Hmm. Ya, itu yang diprioritaskan. Dan juga Tribuners bahwa yang datang ini ada juga masih dalam bentuk bahan baku. Oh, jadi diolah nanti di Betul, sini. yang diolah nanti di Indonesia juga. Iya tahu. Gitu jadi pemerintah ini tidak serta merta juga apa nih? Kenapa keluar terus ini Tribuners? Ini tadi bantu grafis itu Tribuners. Setelah mata langsung mengambil dari sana langsung di Iya. ini. Jadi Desember ini ada juga 15 juta bahan bakunya datang. Yang itu nanti akan diolah Iya. oleh apa nih namanya Bio Farma kalau yang Bio Farma. di Indonesia. Dan nanti bulan Januari menyusul itu ada sekitar 30 juta dosis juga. Banyak nama dia. Iya. Jadi nanti akan diatur oleh pemerintah bagaimana distribusinya. Itu yang pasti kalau tadi ke guru, kemudian ke tim medis, kemudian ke Polri, tim pelayanan publik, nanti juga akan didistribusikan ke puskesmas. Iya. Jadi semua orang akan dipanggil ke puskesmas mendapatkan vaksin dan gratis. Ih, Ya, kerennya. tanggung jawabnya pemerintah memang toh. Memang tahu, rakyat kayaknya. Artinya di situ gitu. Tapi kan apa ya? Meskipun orang dapat vaksin, menunggu vaksin datang, ya tetap orang harus menerapkan protokol kesehatan. Betul. Itu yang utama. Tadi Tribuners saya pakai ini tadi cuma bisa buka ini karena Mungkin diwawancarai. ya, jauh ini jaraknya kau. Ya ini, hampir 5 meter. Begitu Tribuners itu, itu halaman masa depan. Dan bagaimana antisipasinya Provinsi Sulsel terhadap ini vaksin? Iya. Ya itu. Jadi ada komentar dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah nanti diatur atau bagaimana lewat bagaimana? Pokoknya sudah nanti akan diatur. Tapi yang pasti harus melalui uji klinis dulu BP POM. Iya. Badan apa lagi? Obat dan makanan itu lah. Iya. Pengawasan Obat dan makanan. Iya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi diuji klinis bagaimana status medisnya, dan nanti baru akan didistribusikan. Bicara distribusi. Iya. Dia senang tadi. Iya. Terus berita lainnya itu Tribuners mau pencoblosan ini itu tanggal 9. Iya, domba-dombaku saya ini. Makin dekat pencoblosan, makin banyak tuh nih kampanye hitam apa black campaign Black juga banyak. campaign. Ada yang Tribuners ini di Bulukumba ditangkap. Kenapa? Bah, ya black campaign menyebarkan kampanye hitam, kampanye tidak bagus. Dan dibawa ke polisi. Udah kok. Begitulah. Iya, Justru semakin macam-macam. dekat ini pencoblosan semakin banyak nih. Itulah yang harusnya dia. Iya deh. Ada. Kalau saya itu kasih kembali ke DPRD ya deh. Iya, begitu kah? Biar media yang pilih ke. Pakai bos-bos orang. Mantong pos neng politik di. Iya, baku anu je lagi, baku dendam-dendam. Bah. Aduh. Bakuan dengan teman ini dulu berteman Iya. tiba-tiba tidak berteman gara-gara beda pilihan sih. Betul. Iya deh. Kasih itu DPRK deh, biar Tom media ya kalau anu ke ada yang dikasihkan sama calon dia Tom yang makan jam baku rakyat kan. Oh, setan dimakan setan. Iya, wan setan dimakan setan. Oh iya, tahu terus hati-hati ini ya. Iya. Mau pencoblosan ini banyak tahu itu beredar begitu-begituan. Ih, Wah, setan dimakan setan. iya deh. Takutku saya. Apa begitu? Ya, iya itu.
yang Bentar, ya, yang dikasih begini lihat begini. Iya. begini. Coblos mana? Ambil ki. Yang kau pilih. Iya. Begitu Tribuners. Iya. Sama Tribuners. Satu lagi. Iya. Preview pertandingan Liga Champion. Iya itu seru ada deh. pertandingan big match. Tunggu. Big match antara Juventus Melawan Barcelona. Barca baru campai ya. Iya. Makassar Utara ini. Ini Makassar Utara. Kapan pegang deh. Jadi baca selengkapnya. Iya. Previewnya Tribuners ada di Tribun Timur edisi Selasa 8 Desember 2020. Tunggu dulu. Kita dulu. Mau bilang dah. Besok itu Tribuners ada juga ngobrol virtual. Bukan ngobrol virtual. Bincang bola. Iya. Nah, Itu host tadi depan tak Tribuners yang bicara sekarang ya. Itu temanya besok itu ada tim sepak bola yang dibentuk pemain-pemain mantan pemain PSM. Kati-kati. Bukan. Apa? Pak Gulo nama Makassar. Pak Golo nama Makassar. Ini yang ketua nih, ini di sini. Mungkin fans PSM masih ingat Handi Hamzah. Dede. Jagoan atau Terus wakilnya Zulkifli Syukur. udah apa gitu ya? Lagi ada Fatur Rahman Fatur yang bek kiri dulu itu. Iya. Yang pendukungnya Manchester United. Iya. Terus pelatihnya pasti Siapa? kita kenal ini. Ahmad Amiruddin. Kita boleh. Iya. Kita boleh lah. Itu lapri. Lapri. Ya. Sekampung aja itu deh. Oh, begitu. Ya pernah kak datang di rumahnya tapi tidak ada jadi pulang kak. Oh, begitu. Iya. Pasti seru besok deh. Iya. Dan ada tuh acara malamnya. Apa itu malamnya? Seperti biasa. Kata none. Dan besok spesial karena itu menghadirkan Grab. Grab. Bagus. Jangan itu. lupa berkomentar karena kayaknya ada hadiahnya. Menariknya itu, ada voucher kayaknya itu dikasihkan. Saya dengar motor beren 3. Masa? Iya. Wih, kalau begitu banyak yang berkomentar nih. Iya deh, maka besok. Wih. Nggak mau pekerja besok, ketinggalan pekerjaan untuk komentar-komentar aja. Ditimpain jadi. Iya. Tanya gitu, Siapkan live memang gitu, Midi. Iya, kita perlu siapkan memang pertanyaan. Mengarami masa sebentar indah tidur mak deh. 10 pertanyaan baru siapkan baru bisa telepon. Siapa tahu karena 3 motor ini kawe. Oke. Dah. Kakak Mike. Gini. Terus kakak Mike kodongnya lihat saya Tribuners. Ada yang masuk jangki. Stres kakak Mike, tetap kita tenang. Banyak kayak minum air minum. Saya justru suka kalau stres kak lapar kak cepat. Langsung. Ya ada langsung komentar juga ya. Tunggu mak di mana alamat kantor tak? Tribun Timur, Jalan Cendrawasih nomor 430. Iya. Ini apa nih Tribuners? Kita Ji. Untuk PSM dulu kita skip nih nah. Iya deh. Terlalu menarik untuk PSM. Karena kita ada juga pemain Betul. segala macam. Kita beralih ke cabang olahraga dulu. Nah, dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON di Papua 2021 mendatang. Iya. Ini 2 orang atlet cabang olahraga selam Sulsel itu rutin menjalani latihan 6 hari dalam sepekan Tribuners. Jadi hampir setiap minggu mereka latihan terus ini. Setiap minggu? Hampir dalam sepekan, 6 hari dalam sepekan mereka terus latihan. Saya dengar beda tuh kalau dia latihannya itu. Nah, 1 kali menyelam 6 hari tidak muncul. Berarti pakai gaya batu dong. Jadi kedua atlet ini yang bernama teman-teman saya bacakan ke ini namanya Atika Salsabila dan Natswa Ahmad. Mereka ini rutin latihan di pantai Villa Biru dan kolam renang Matuanging. Di Tribuners. Jadi karena mereka ditarget medali emas dan medali perunggu, sehingga latihannya ini diforsir hampir setiap hari. Bukan tanpa alasan. Iya deh, mudah-mudahan deh. Karena kan olahraga air itu termasuk salah satu
andalan Sulsel juga di setiap pesta olahraga seperti PON misalnya Tribuners ya. Nah sehingga atlet Sulsel ini mereka terus digambling latihan-latihan keras, latihan yang berat, tapi semoga kita berharap saja semoga dengan latihan keras itu bisa memberikan hasil yang terbaik keduanya. Kita doakan kita. Amin Tribuners. Ini ada beritanya besok ini. Ini nggak usah saya terlalu ulas panjang-panjang, silakan baca besok saja Tribuners ya. Apalagi Tribuners? Ekonomi apa ekonomi ini kudung. Oh iya Tribuners, jadi nanti itu tanggal 18 Desember akan dibuka cabang keempat The Fashion Textile Tailor di Kota Makassar. Maka anu deh. Bikin jas baru deh. Silakan Tribuners ke sana. Jadi alamatnya ini di Jalan Kiai Haji Ramli nomor 1. Jadi dekat sentral. Iya. Tempat jualan kok di situ dulu. Mau tapi nanti pergi sama ke coach pas opening. Apalagi nih Tribuners tuh pada saat opening nanti ini ada diskon mulai 20 hingga 50%. Itu harganya murah Ji. Jadi harganya itu untuk produk-produk di sana mulai 19 ribuan. Murah. Mulai 19 ribuan dan setiap belanja minimal 250.000. Tribuners akan mendapatkan kupon door prize. Kupon door prize ini akan diundi pada tanggal 25 Desember mendatang. Hadiah utamanya 1 unit mobil Daihatsu New Ayla. Jadi bisa nganu ko saya usaha grab ko. Namanya The Fashion Textile Tailor. The Fashion Jalan Kiai Haji Ramli nomor 1. Itu nanti openingnya tanggal 18 Desember. Tribuners ini merupakan cabang keempat setelah sebelum cabang yang lain itu ada di Kota Bandung, Jakarta dan Medan. Keren ada. Begitu Tribuners. Jadi kalau Tribuners mau mencari mau menjahit atau mungkin mencari koleksi fashion terbaru seperti hijab apa segala macam itu nanti tanggal 18 ke sana Ki. Iya deh. Ya kilo pajak-pajak kan ada. Iko aja carikan istriku kudu. Nah, ini karena ini merupakan salah satu bisnis fashion terbesar juga di tanah air, sehingga pengelola ini mengutamakan kenyamanan pengunjung. Jadi mulai dari sofa, kemudian disediakan juga fasilitas sebagai salat khusus untuk bagi pria dan wanita. Musola khusus ya. Jadi dan juga tempat bermain untuk anak-anak. Jadi Tribuners yang membawa anak-anak saat ingin berbelanja di sana jangan khawatir, ada tempat bermain untuk anak-anak. Jadi tidak mengganggu orang tua ketika sedang berbelanja begitu. Ada juga mungkin tempat tidur. Tempat tidur. Boleh. Tak lebih imut. Bercanda Tribuners. Jadilah Tribuners. Itu saja di Tribuners dari saya. Salam berkacing. Ting tung. Siap. Kekacing. Saya terima. Gimana Puang? Enaknya ini malam di. Segarnya kurasa. Kenapa bisa segar sekali Puang? Karena pas di belakangnya ini. Di belakang kok ada jendela, angin kencang dulu. Tidak ada gini pakai AC. Tahu. Bagus ya tong, ini kebijaksanaan kantor. Nah sayang Ki. Kita itu enak di sini, saya di sana kurang panas, nggak jauh sekali dari saya tinggal kebuka itu di sini untuk ngerjain. Puan, tinggal kita bawa kipas kecil itu. Dingin. Tidak kurang, gue pakai kipas. Kurang tadi. Apa itu kekacing? Jadi biasa ini Puang. Itu halaman Sulsel dan Sulbar. Sulselbar ya. Kalau di Sulsel kita angkat terkait tadi pagi selama 240 menit. Apa itu? Gedung DPRD Jeneponto digeledah. Siapa yang geledah? Kejaksaan Negeri Jeneponto. Dede. Jadi ini juga ternyata ini dugaan korupsinya lama nih. 2016. Siapa itu terlibat langsung? Nah, ini sebentar didalami. Informasinya sih awal ya, ini dugaan korupsi untuk perjalanan dinas di tahun 2016 dan 2017. Di Salo namo. Itu Mi juga Puang
bahayanya kita kalau kita pejabat publik. Iya. Jadi sepanjang kita masih hidup, Iya. dan sepanjang meskipun kita sudah tidak menjabat lagi di situ, masih terkait dan terikat. Hai. Nah, Ayah. iya. Jadi ini mungkin ada yang tidak jadi anggota DPR waktu sekarang. Nggak enak tidur nah. Di tidurnya. Naik asal lambung. Ya, jadi itu tadi tuh. Penggeledahannya itu, kemudian yang lain kita angkat juga terkait ketua ini people ya, ketua KPU Sopeng. Dia tidurnya hanya 4 jam sehari selama tahapan pilkada ini. Tahapan pilkada itu kan 6 bulan. Itu tambah 2 bulan untuk pra. Iya. 8 bulan semua. Jadi dia tidurnya hanya 4 jam kok dong. Apa nak bikin? Itu diurusin di pilkada. Oh deh. Karena kalau di pilkada itu pun kita bekerja tahapan. Iya. Kalau misalnya tahun ini tidak ada di pilkada, santai-santai aja, hanya Iya. sosialisasi aja terus. Betul. Tapi kalau ada pilkada, kalau ada pemilu, tidak ada tidurnya tuh. Keketom itu tahu kerjaan. Jadi ya kayak tong ya, proyek. Kalau Iya. bahasa sekali. Bahasa sekali. Ini kalau Kalau tidak ada sih. tidak ada ini tidak ada sekali. Tidak ada sana kerja. Enak tidur lagi. Iya, begitulah. Ini tidak enak tidurnya ini kodong. Sama Tonji kita ini pekerjaan tadi. Ya kalau sampai kita kerja tengah malam, Iya. tapi kan dinikmati tuh. Mati. Kalau pagi kan tidak ada lagi tuh. Iya. Sampai sore tidak ada. Malam pi lagi saja. 8 jam. 8 jam kerja. Jadi begitu tuh ini kodong. Komisioner KPU dan Iya. bawahannya ada PPK, ada KPPS dan lain-lain. Bawaslu juga. Nikmati bisa aja. Nah, nikmati saja ya. Iya, itulah pekerjaan. Iya. Nah, dan ada lagi banyak ya yang lain di kilas-kilas pilkada. Jadi kita memang banyak pilkada ini karena kan tinggal 2 hari Iya. pilkada. Per malam ini tinggal udah sampai 48 jam Hidup. per malam ini. Karena besok 24 jam besok pagi. Iya, Pada di- saat Tribuners membaca ini koran jam 7 pagi itu 24 jam lagi pilkada, tidak dirasa lagi. Itu kemudian kita masuk ke halaman yang lain, halaman 11. Jadi ini kan terkait pilkada lagi. Iya. Di halaman 11 ini kita angkat 2 incumbent melawan kolom kosong di Iya. Goa dan di Sopeng. Sopeng. Nah di Goa ini kalau mereka bisa menang melawan kolom kosong ini rekor baru ini. Iya. Juga di karir politiknya mereka. Kan sebelumnya ada nih menang di Sulsel, Bupati Bone sama Bupati Andre kan toh. Iya. Dan kalau ini bisa menang, Pak Adnan ini akan menang di target atau PDP sebagai partai pengusung di sana menarget 95% kemenangan. Kemudian salah satu lembaga survei di Sopeng, lembaga survei Indonesia menarget 89%. Kaswari Rasak sama Lutfi Alidik menang. Ada kesamaannya ini dua apa namanya? Kandidat. 2 kandidat ini. Satu keponakannya Pak Mentan. Iya. Satu besannya Pak Mentan. Oh, ya tahu. Kesamaannya. Jadi ya bisa dipikir tuh kira-kira bagaimana ini. Iya. Betul tahu. Siapa orang di belakangnya mereka? Indonesia mah lawan gitu. Jadi begitu kok. Keren jadi. Yang lain tadi kalau Kapolsek Tomo di Mamuju dicopot gara-gara diduga tidak netral. Kemudian ada juga kilas pilkada yang lain. Ada pengamanan, kemudian ada beberapa lah berita-berita ya. Tidak enak kalau kita sampaikan semua. Iya, di. Sampai ketemu. Iya, besok sampai pagi ketemu. di- Siap, Komandan. Kapten polisi.
Ini besok lah. Wih. Masih kosong. Apa itu kotak kosong? Kosong berarti bertanya misterius. Berarti sakit kepala lagi nih. Karena banyak sekali. Hah? Ini terus ini tahu Terus Ya. untuk Metro Entrepreneurs. Tadi itu kepala BKKBN pusat dia kasih penghargaan ke Pak PJ Wali Kota. Tahu. Keren ini Pak Iya. Wali nih banyak yang mau penghargaan lah. Penghargaannya itu ini setelah adakan gerakan 1 juta akseptor. Iya tahu. Adik. Akseptor ini alat kontrasepsi. Iya. Iya, Iya lah so. alat kontrasepsi bagi ibu-ibu muda yang itu. Jadi disarankan untuk programkan itu KB. Makanya kalau banyak sekali juga anaknya. Baik. Iya, bukan banyak hak-hak anak itu biasa tidak bisa dia wujudkan di itu bahtera rumah tangganya. Makanya pemerintah ini melalui program KB menyarankan itu untuk adakan gerakan 1 juta akseptor. Tahu. Malah BKKBN bilang ini lebih lagi dari target. Lebih dari 1 juta ini. Orang pasang alat kontrasepsi di Pasti kita dapat tong. mau muda iya aja. Lagi tak juga Bapak. Udah jadi Pak polisi. Ini kan beda-beda alat kontrasepsi nih, bocah. Iya, ada kayak kondom itu untuk laki-laki. Iya. Ada yang dipasang susu juga. Nah, begitu ini untuk perempuan ini. Kita di mana tak dipasangi? Ah, Kita apa tak kalau kita dipasangi? ini yang bergering. Kerennya Pak Wali nih. Iya. Ini tadi dia senyum-senyum ini waktu dapat penghargaan selalu di fotonya. Nah, senyumnya itu lewat matanya kan pakai masker di matanya begini. Iya. Nah, terus Tribuners ini HL di Metro besok ini polisi dari NTB dan Gorontalo. Mantap. Jadi ada 200 polisi ini dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo siap mengamankan Pilwalkot tahun 2020. Tahu nih. Iya. Jadi ada skenario-nya nih, ada polisi ini sudah memetakan ada 8 kecamatan yang masuk zona merah. Jangan disebut anunya, liriknya ya. Baca misalnya. Iya. Kalau polisi itu tegas minto bicaraan. Iya. Nah, terus salah satu skenario-nya itu disiapkan kedua polisi dalam satu TPS. 2 polisi dalam satu TPS. Iya. Nah, itu bukan cuman ini pakaian seragam tapi botong yang tembak. Pakai senjata. Hati-hati kau nak. Itu nih langsung nih kalau dia bilang Pak Kapolres kalau ada yang Macam-macam kan langsung cabut kukunya. Nah ini ada juga Tribuners untuk komunitas. Nah besok itu tadi itu Pak PJ PJ bisa. Iya Pak PJ. Oh keren di Pak PJ. Banyak sekali nih Pak PJ. Iya kagungkus. Karena seputaran Kota Makassar tuh Pak. Jadi Pak PJ ini jangan dulu ada masuk pesannya. Terima itu? kasih Aldi. Jadi Pak PJ nasi kuning mau tahu ah. Jadi Pak PJ Wali Kota ini Rudi Jamaluddin. Prof. Iya Pak Prof. Dia imbau warga Makassar tidak rayakan ini euforia malam pergantian tahun baru. Iya. Itu alasannya karena COVID-19 masih ada. Iya. Kalau mau rayakan malam tahun baru tak sama katanya keluarga di rumah bagus tuh. Iya. Bijak nih Pak Wali Bakar ikan ya kan. Iya. Itu untuk mencegah itu terjadinya penularan atau klaster baru di
pergantian malam tahun baru. Iya. Nah, terus Tribuners ada juga ini ibu-ibu sosialita sekelas Syahrini. Iya dan deh. Iya, Apa makanya? namanya Moms Kece. Ih, mau sketch ya? Mau kita tahu ke siapa orangnya ya, baca. Dah. Aja. Kita